Mukhtasar Jiddan ini adalah syarah dari matan Ajurumiyah di bidang ilmu nahwu. Nah, matannya namanya matan Ajurumiyah. Kemudian disyarah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah imam Masjidil Haram. Beliau ini akidahnya Asy'ariyah. Kalau orang Wahabi dia nggak suka ini. Nah, dan termasuk juga yang paling menentang dakwah Wahabi. Inilah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Wahabi itu punya pembahasan, katanya ayah orang tua ayah atau orang tuanya Nabi itu masuk neraka. Nah, ada yang menentang itu. Nah, itulah salah satu tulisannya Syekh Zaini Dahlan. Ada juga tulisan Jalaluddin Asyuyuti tentang itu. Nah, baik. Ini mungkin ada yang beda-beda kitab ini ya. Nah, kita lihat dari muqaddimahnya dulu. Apakah sama kitabnya? Saya yang punya PDF. Nah, mungkin yang belum punya bisa PDF-nya. Kalau sudah punya, lihat di kitabnya. Ini PDF ini kan? Punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka dari awal, yang di PDF itu halaman 3 itu kan pengantar dari Abu Umar Al-Hambali. Nah, ini nggak perlulah kita baca, langsung aja kita nanti ke syarah Mukhtasar Jiddan alamat Ajurumiyah di Ahmad Zaini Dahlan, langsung muqaddimat ilmu nahwi. Jadi kalau di halaman 3 itu, ini katanya matan Jurumiyah ini adalah kitab yang paling bagus dalam bidang nahwu. Nah, disyarahkan sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tapi yang bisa kita percaya di sini hanya ilmu nahwunya. Kalau Zaini Dahlan kata dia. Nah, ini kalau ada PDF-nya kan. Nah, hanya ilmu nahwunya. Adapun akidahnya tidak kata dia. Nah, ini karena dia Abu Amr Al-Hambali lebih mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, langsung aja kita ya. Kita tidak mau membahas tentang akidah, langsung kita bahas tentang syarah Mukhtasar Jiddan alamat Ajurumiyah di Ahmad Zaini Dahlan. Muqaddimat ilmu nahwi wa ba'dul fawaid lil mu'allifin wa ahadu talamidihi. Ini sudah lihat semua ya? Sudah asal semua ya? Nah, nanti kita akan begini. Kita di sini muzakarah. Sudah lama muzakarah itu saling mengingatkan. Mungkin dulu di pondok sudah pernah belajar ini, sudah khatam. Lupa, di sini kita muzakarah. Tapi kalau anak-anak ustaz memang belum pernah mempelajari ini, di sinilah belajar. Kalau pernah mendengar nahwu, pernah dengar nahwu? Inilah nanti pelajaran nahwu. Dalam bahasa Arab ada 2 pelajaran yang tidak boleh tinggal, namanya nahwu dan sharh. Nah, salah satunya ini dia, antara nahwu dan sharh ini nahwu. Dan buku dasarnya namanya Matan Julumiyah. Penjelasannya inilah syarah dari Matan Julumiyah, namanya Mukhtasar Jiddan. Muqaddimah ilmu nahwu dan sebagian faedah ini dari penulis dan murid-muridnya. Apa katanya? Faedahnya pertama, al-fa'il. Yang perlu diketahui al-fa'il. Jadi nahwu itu salah satunya ada fa'il. Apa al-fa'il? Man qama bihil fi'lu wa la yakunu illa marfu'an. Nahwu qama Zaid. Ini kita mulai dari sini aja ya, enggak mesti dari al-kalam ya. Iya, Ustaz. Nah, dari sini aja supaya nanti jelas. Biasanya kita kan belajarnya al-kalam wal lafzul murakkab wal mufid dari awal ini, karena lebih awal lagi dari situ. Nah, apa fa'il?
fa'il adalah man qama bihil fi'lu, barang yang berdiri setelah ada fi'il. Jadi kalau ada fi'il baru ada fa'il. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidak ada fa'il itu kecuali hanya dirofakkan. Nah, jadi al-fa'il dalam bahasa Indonesia itu pelaku. Fi'il artinya perbuatannya, pelakunya fa'il. Yang namanya perbuatan fi'il. Saya sedang membaca. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Saya. Nahu qama Zaidun, telah berdiri oleh si Zaid. Mana fi'ilnya? Qama. Mana fa'ilnya? Zaidun. Dirofakkankah dia? Apa tanda rofaknya? Dhammah. Kenapa dhammah? Nampak di akhirnya. Karena dia isim mufrad. Nanti ada lirabi arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Fa amma dhammatu fa takunu alamatil rafi fi arba'ati mawadih fil ismil mufrad wa jam'i taksiri. Kan dia bayo online nabi dia. Santren. Wal maf'ul artinya objek. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada namanya SPOK. Pernah dengar? S subjek, itulah fa'il. Baru predikat. Baru objek. K keterangan. Predikat itulah fi'il. Objek itulah maf'ul. Maf'ul itu artinya yang diperbuat. Makanya fa'ala sedang berbuat, yaf'alu fa'ala telah berbuat, yaf'alu sedang berbuat, baru fa'lan perbuatan. Maf'ul yang dibuat. Saya sedang minum kopi. Apa maf'ulnya? Kopi. Man waqa alaihi al-fi'lu. Kalau maf'ul itu yang jatuh setelah ada fi'il, wala yakunu illa mansuban. Sama juga tadi. Fi'il fa'il juga jatuh setelah ada fi'il. Ini juga maf'ul jatuh setelah ada fi'il. Kalau tidak ada fi'il tidak mungkin ada maf'ul. Tapi bedanya kalau fa'il marfu', kalau maf'ul mansub. Apa itu mansub? Mansub berbaris fathah. Linnasbi khamsu alamat. Nanti ada 5 tanda nasab. Salah satunya adalah fathah. Nahu darabtu Zaidan. Contohnya darabtu, daraba fil madi. Fa'ilnya, maf'ulnya Zaidan. Kemudian wa naibul fa'il, naib fa'il. Ini perlu diingat. Ada namanya fa'il, ada maf'ul, ada naib fa'il. Naib pengganti, fa'il pengganti pelaku. Pengganti orang yang berbuat. Apa itu? Huwal maf'ulul ladzi uqima maqamal fi'li, maqamal fa'ili ba'da hadfihi wa la yakunu illa marfu'an. Naib fa'il adalah dia adalah yang dibuat. Artinya dia maf'ul, dia objek yang datang yang menempati, bukan datang ya, yang menempati tempat fa'il, yang menempati tempat fa'il. Nahmu yang mana? Yang menempati tempat fa'il setelah dihapusnya fa'il. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah naib fa'il itu kecuali hanya rofa. Jadi sebenarnya naib fa'il ini adalah fa'il. Fa'il orang yang pelakunya, tapi dia dihapus. Nggak diketahui siapa. Akhirnya adalah naib fa'il. Sama seperti sama kan? Oh, mohon jelas.
Harwi dah. Tak pula. Wala yakun illa mansuban marfu'an. Tapi nanti naib fa'il ini hanya untuk fi'il yang majhul, makanya tadi dihapus. Kalau fa'il itu tidak perlu majhul, dia fi'il yang amrun majhul. Ma'mul. Ma'lum. Jadi ma'mul. Berbalik. Ma'lum. Satu maklum artinya diketahui. Satu lagi majhul, tidak diketahui. Contoh, saya sedang minum kopi. Diketahui pelakunya? Diketahui. Siapa pelakunya? Saya. Kopi diminum. Kopi diminum. Diketahui? Siapa fa'ilnya? Itulah namanya naib fa'il nanti. Ini memang sebenarnya kalau kita bahas sekarang bingung juga ya. Mungkin agak ke bawah lagi ya. Kita lihat saya takutnya kalau kita ini langsung malah bingung, tiba-tiba langsung ke fa'il gitu. Lihat halaman setelahnya, halaman 6. Ini kita diskusikan bersama. Jadi sebelum kita mempelajari satu fan ilmu, kita lihat dulu apa sebenarnya pengertian dari ilmu nahwu. Apa katanya? Wal'an, boleh kelihatan? Nashra'u fi fannin nahwi fa naqulu hadduhu. Itu yang pertama, ada satu. Apa ilmu nahwu itu? Ilmun bi qawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah. Itu dia ilmu. Apa nahwu? Ilmu tentang kaedah yang dari kaedah itu diketahui tentang hukum-hukum kalimat dalam bahasa Arab. Hal tarkibiha minal i'rabi wal bina, tentang keadaan susunannya atau tempatnya di dalam i'rab dan bina. Tempatnya apa? Apakah dia jadi mubtada atau jadi khabar atau jadi fa'il atau jadi maf'ul? Itu diketahui di mana? Di ilmu nahwu. Dan bina, ada yang di i'rab, ada yang dibina. Kalau di i'rab ya masih bisa di i'rab. Apa i'rab? Taghyiri awakhiril kalimat, ada perubahan. Tapi kalau bina ini tidak ada perubahan lagi. Itu sudah dibina dia. Wa ma yatbi'uha min syurutin nawasikh, dan apa yang merupakan turunannya daripada syarat-syarat nawasikh. Seperti hasbul a'id wa mawdu'ihi. Sampai situ aja. Wa hasbul a'id. Udah kelihatan ya? Jadi kalau para asatidz ini sudah paham ya. Kalau anak-anak ini kayaknya makin bingung ya. Nah, jadi apa ilmu bahasa, ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu itu ilmu tentang kaedah-kaedah. Yang dari kaedah itulah diketahui tentang hukum kalimat dalam bahasa Arab. Sebenarnya bukan kalimat bahasa Indonesia ya. Hukum kata. Mempelajari tentang kata-kata di dalam bahasa Arab. Karena kata-kata bahasa Arab ini kata ada 3 nanti. Isim, fi'il, huruf. Di mana diketahui? Di sini. Dan juga tentang keadaan susunannya. Ada susunannya nanti. Apakah dia jadi fi'il, fa'il, ataukah maf'ul bi, apakah masdar, apakah maf'ul min ajli. Itu tarkibnya daripada i'rab dan bina, dan tentang turunannya daripada syarat-syarat. Kenapa bisa ada berubah? Ada nanti seperti menghapus dan lain sebagainya. Jadi nggak usah diterjemahkan, cukup begitu aja kalau definisinya. Wa mawdu'uhu, objeknya
Artinya objek dari mata kuliah kita ini, tidak pernah kuliah kan? Objeknya adalah al-kalimatul arabiyyah, kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi objek yang dibahas di ilmu nahwu ini hanya kata-kata dalam bahasa Arab. Kata ada berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Kata benda, kata kerja, dan kata penghubung. Kata benda, kata kerja, kata penghubung. Itulah objek pembahasannya. Min haisul bahsi an ahwaliha, dari sekira-kira pembahasan tentang perubahannya, tentang keadaannya, wa wayatihi wa faidatihi, dan juga dasar-dasarnya dan faedah-faedahnya. Taharruz anil khata' wal isti'anah ala fahmi kalamillah, yang tujuannya adalah supaya terhindar dari kesalahan, dan nanti setelah bisa bernahwu ini, akhirnya dia ini menjadi penolong untuk memahami kalam Allah. Karena kalam Allah berbahasa Arab dan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa dipelajari ilmu nahwu? Supaya kita paham Al-Quran dan hadis. Tidak diakui dia itu sebagai faqih atau orang yang ahli fikih kalau dia tidak mengerti nahwu dan sorof. Nah, bahkan ada yang mengatakan seorang ulama itu, kepakihan seseorang itu tergantung kemampuannya di dalam bahasa Arab. Kepakihan seseorang itu, apakah dia tingkat grade A atau grade B, dapat bintang 1 atau bintang 2, tergantung ilmu bahasa Arabnya, ilmu nahwu, saking pentingnya nahwu. Syarafahu bisyarfi faidatihi was. Ini kan udah ya, kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastifdad min kalamil Arab. Apa saja kemuliaannya itulah tadi kan, dan faedahnya tadi daripada kalam Arab. Fadluhu sa'irul ulum binisbah wal i'tibar. Jadi dia ini keutamaannya sangat banyak sekali, karena pembahasannya tadi bukan hanya persoalan yang dipahami itu kata-kata manusia, tetapi kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah dan wahyu dari Rasulullah. Meskipun dalam akidah kita bahwa Al-Qur'an itu memang adalah wahyu dari Allah, tetapi bukan teks yang ada di dalam mushaf itu secara tertulis bahasa Arab. Bukan itu, tapi iktibar, ungkapan apa yang disampaikan oleh Allah, wahyu dari Allah itu direfleksikan di dalam Al-Quran. Jadi jangan, Allah itu maha kalam, iya kan? Maha kalam, berbicara. Atau apa bahasanya? Kalau kita bahasa akidahnya apa? Wujud kidam bakom al-mutakallim, artinya yang berkalam. Tapi apakah kalam Allah itu sama dengan kalam manusia? Tidak. Kalau kalam Allah itu yang di dalam Al-Quran itulah adalah kalam Allah secara hakiki, berarti manusia, berarti sama kan? Padahal kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lantas bagaimana? Kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara seperti suara manusia. Lalu Al-Quran itu bukan kalam Allah, kalam Allah, tetapi itu sudah dalam refleksi. Allah mewahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril mengungkapkannya dalam bahasa Arab, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Paham nggak? Kira-kira apa yang disampaikan? Karena mengapa? Kalau kita pahami wahyu Allah itu yang ada di Al-Quran itu, berarti wahyu Allah itu berhuruf dan bersuara. Bukan itu. Nah, paham nggak gitu? Nah, ini akidah Asy'ariyah. Sama seperti kalau saya dipajang foto saya. Ada di sini dipajang foto saya, contohnya ya. Dipajang foto saya. Kira-kira foto itu saya tidak? Mirip nggak kami? Saya dengan foto saya? Mirip berapa persen? 100% mirip. Mirip nggak?
Tapi apakah foto itu saya? Tidak. Apakah foto itu saya? Tidak. Ini kenapa dia aja ini? Coba dulu. Apakah foto itu saya? Tidak. Tidak. Tapi apakah ungkapan itu loh maksudnya, bahwa sebenarnya yang dipoto itu adalah Gambar. ungkapan refleksi dari saya dipindahkan ke situ. Betul nggak? Kira-kira begitulah. Al-Quran, wahyu dari Allah yang kemudian direfleksikan melalui Al-Quran mushaf yang berbahasa Arab. Gimana kira-kira? Silakan Ustaz, ada mungkin yang berpaham yang lain, nanti kita diskusikan bersama. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah berfirman, Allah itu laisa kamitslihi, tidak ada sedikit pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Ada juga qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu artinya sekufu. Tidak ada satu makhluk pun yang sekufu dengan Allah, yang mirip dengan Allah. Mungkin ini sudah dijelaskan juga di Aqidatul Awam. Kemudian al-fa'il marfu' mawadi'uhu, dan peletak dasar ilmu nahwu ini siapa? Yang harus tahu kita. Peletak dasar ilmu nahwu ini Abul Aswad Ad-Duwali. Dia ini adalah golongan dari minat tabi'in, dari golongan tabi'in. Rasulullah, di bawah Rasulullah namanya golongan sahabat. Setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'in, anggap ulama mutaakhir, ya kan? Nah, jadi Abul Aswad Ad-Duwali dari tabi'in, artinya orang yang bertemu. Kalau sahabat siapa bersahabat? Sahabat orang yang beriman kepada Nabi dan bertemu dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan Islam. Tabi'in siapa tabi'in? Orang yang beragama Islam bertemu dengan salah satu sahabat dan dia mati dalam keadaan Islam. Ini tabi'in. Jadi nggak semuanya orang mentang-mentang rentang waktunya di abad kedua Hijriah, oh ini tabi'in ini. Belum tentu. Tabi'in itu harus itu juga syarat. Jadi Abul Aswad Ad-Duwali ini dia adalah golongan dari tabi'in. Siapa yang memerintahkannya meletakkan ilmu nahwu ini? Bi amrin minal imami Ali karramallahu wajhah, atas perintah Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi di masa pertama Rasulullah SAW, apakah belum ada nahwu ini? Sudah ada, tetapi secara teoritis belum dibukukan ilmu nahwu ini. Secara teoritis, sama nanti ilmu usul fikih, ilmu fikih. Bukan artinya tidak ada di masa Rasulullah fikih, usul fikih, ekonomi Islam, bukan tidak ada. Tapi peletak dasarnya yang membuat satu kitab tentang itu belum ada di masa sahabat, belum ada di masa Rasulullah. Adanya nanti di masa tabi'in atas perintah sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Itulah Abul Aswad Ad-Duwali. Makanya kenapa penting dibuat ilmu nahwu ini? Dulu rasanya tidak penting sekali di masa Rasulullah. Kalau kita lihat Al-Quran di masa Rasulullah, Al-Qurannya itu tidak ada titik, tidak ada baris, ya kan? Tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada harokat. Nah, kenapa tidak dibuat waktu itu nahwu? Karena semuanya sudah pada paham itu. Semuanya mereka itu ibarat kita orang Batak, nggak perlu diajari lagi, atau orang Minang nggak perlu lagi, udah hafal dia. Meskipun apa, ini pasti U, ini pasti I, pasti A. Titiknya pun tahu dia. Kalau geriginya ini Sya, ini Sin. Karena saat itu Islam juga masih di Mekah dan di Madinah, bahasa Arab masih kuat. Lalu kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq mulailah meluas Islam.
di masa Umar bin Khattab semakin meluas sampai ke Palestina, sampai ke Syria. Lalu lebih luas lagi di masa Utsman bin Affan sampai ke Mesir. Gubernurnya namanya Amr bin As. Di masa Utsman bin Umar juga udah ada itu. Dan juga di masa Ali lebih apa lagi? Lebih luas lagi sampai Persia sudah jatuh, ya kan? Ingat kan sejarah kan? Nah, dan sudah masuk orang Ajam, sudah masuk Islam orang Ajam, artinya yang non Arab banyak masuk Islam. Dan mereka membutuhkan pemahaman tentang Islam, sedangkan Al-Qur'annya saat itu ada, ya kan? Sampai nanti di masa Utsman kan masih berseret-seret tuh, akhirnya disatukan kan. Kemudian juga atas dasar itulah tadi, supaya tidak kesana kemari pemahamannya ini, maka diletakkanlah ilmu nahwu supaya orang tidak mentafsirkan seenaknya Al-Quran. Karena orang yang menjadi mufassir itu syaratnya juga adalah mengerti ilmu nahwu. Maka diletakkan oleh Abu Aswad Ad-Duwali lah ilmu nahwu ini atas perintah atas perintah Imam Ali karamallahu. Lalu disebutlah namanya ini ilmu nahwi. Kenapa disebut ilmu nahwu? Karena banyak di sini nahwu qaulika, wa ilmu al-arabiyyah dan ilmu arabiyah, musyarik fihi dan hukum ketentuan di dalamnya, wujud kafalah ahli kulli nahwi wal ini dalam qaul tafsir wal hadis. Ya, karena ini menjadi kewajiban kemampuan seseorang untuk memberikan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Wa hukiya fi sabawi wallahi Abu Ad-Duwali bin Al-Fan annahu kana lailah ala sudhi baiti wa indahu. Ini ada sejarahnya ternyata. Ini supaya muzakarah kita lebih terbuka, kita berikan kepada Ustaz Roman. Tafadhol Ustaz. Disambung. Pakai mic. Atau mungkin yang lain. Ya. Ustaz, boleh menambahkan sedikit? Silakan ditambahkan. Minum kopi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tambahkan di sini yaitu al-muhadromun. Al-muhadromun adalah orang yang beragama Islam, hidup di zaman Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan matinya dalam keadaan Islam. Contohnya adalah Raja Najasyi. Kalau sahabat tadi, perbedaan sahabat dengan al-muhadromun adalah kalau sahabat memang pernah berjumpa dengan Nabi, kalau al-muhadromun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Cuma itu perbedaannya. Kita buka sejarah. Raja Najasyi adalah dia hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi, lalu matinya dalam keadaan Islam. Tapi dari lahir sampai matinya Raja Najasyi ini dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya dia disebut dengan al-muhadromun. Syukron para asatidz semua. Itu ada tambahan tentang istilah al-muhadromun. Ada sahabat, ada silakan. Supaya terbuka, jangan saya aja. Kita sudah dapat bisa kan? Ada 2 mic enggak? Satu aja. Mana satu lagi yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya fi sababi wad'i Abi Aswad Ad-Du'ali di hadzal bab.
diceritakan bahwasanya yang menjadi sebab Abu Aswad Ad-Du'ali ini membuat atau meletakkan ilmu nahwu ini, yaitu annahu kana pada saat suatu malam di teras rumahnya, wa indahu bintuhu, dia sedang bersama dengan anak perempuannya. Jadi satu malam tersebut dia sedang bersama perempuannya di depan rumahnya gitu kan. Kemudian mereka melihat langit. Anaknya itu melihat langit dan bintang-bintang. Dan bintang-bintang yang bertebaran di langit tersebut. Dan kira-kira artinya gini, dan diam dan mereka menyaksikan keindahan cahaya yang dikeluarkan dari bulan tersebut di tengah kegelapan malam. Jadi di teras tersebut dia bersama anaknya melihat bahwasanya ditengok anaknya ke langit, di langit sana anaknya tersebut melihat bintang-bintang beserta cahayanya yang kemudian menerangi di kegelapan malam tersebut. Faqalat, ya abati, ma ahsanus samai, wahai ayahku, kata si anak ini, ma ahsanus samai, apa yang lebih indah dari langit, gitu. Apa yang lebih indah dari langit, gitu. Bidhammin nun ma'ahsan umnya, wa kasratil hamzah ma'ahsanus samai bidhammin nun. Faqala aibanitu nujubiha. Apa artinya itu bait itu? Sorry. Apa artinya Ustaz? Hah? Iya, anak perempuan. Oh. Anak perempuan bawa bintang. Iya, bintangnya kan. Ini kan anak bertanya, apa yang lebih indah dari langit tersebut gitu. Kemudian ayahnya menjawab, faqala ai banitu nujumiha, bintang-bintangnya, begitu kan? Bintang-bintangnya nak. Wa dhanna annaha aradat ay syai'un ahsanu minha. Aduh, apa lagi itu? Mungkin ahsanus samai itu artinya alangkah indahnya langit. Jadi begini, lihat, inilah tadi sebab mengapa Abul Aswad Ad-Du'ali, ya kan, meletakkan ilmu nahwu, karena kesalahan dari anaknya tadi membaca ya abati ma ahsanus sama dengan mendhammakan nun, dikira ayahnya wa dhanna annaha aradat syai'an ahsan minha, dikira ayahnya anaknya ini ingin berkata apa yang lebih indah dari bintang tadi itu. Faqalat, lalu berkatalah anak tadi, putrinya tadi, ya abati ma aradtu hadza, bukan itu maksudku, inna ma aradtu ta'ajjub min husniha, maksud dari perkataanku wahai ayahku sayang, ya kan, wahai ayahku sayang, aku takjub karena keindahan bintang tadi. Faqala, lalu berkatalah Abul Aswad, quli, nak, bukan kayak gitu cara bacanya, bilang ma ahsanas sama, bukan ma ahsanus sama. Inilah ternyata pentingnya bahasa
Arab dengan ilmu nahu. Barisnya saja berubah, ma ahsanu dengan ma ahsana berubah artinya. Kalau mau takjub bukan ma ahsanu tapi ma ahsana. Ma ahsana samaa. Nah, sungguh indah sekali bintang itu. Wabna ifak, dan bukalah nak mulutmu. Falamma asbaha wadan, tatkala subuh besok, dia bertemu dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu dia mengadu kepada Ali, wa qala ya Amirul Mukminin, hadatsa fi auladina ma lam na'rifuhu. Telah terjadi sesuatu yang luar biasa lah menurut mereka ini kepada anak-anak kami yang sebelumnya kita tidak pernah merasakan itu. Wa akhbaruhul qissah, lalu dia menceritakan kisah yang tadi malam. Faqala hadza bi mukhalatatil ajam al arab. Ini dikarenakan percampuran antara ajam dan summa amarahu, lalu kemudian dia memerintahkannya, lalu dia membeli kertas, lalu kemudian ini dia menulis di dalam kertas tentang ba'da ayyam aqsamul kalam salasa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Barulah ditulisnya. Dia tadi sudah diperintahkan kan beli kertas dia, barulah ditulisnya tadi setelah beberapa hari tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf atau umum ja'a li makna. Wa jumlah min babit ta'ajjub, dan juga diceritakan ditulisnya juga tentang jumlah dari bab tentang ta'ajjub. Lalu dia berkata, inha nahmu hadza. Banyak dari perkataan itu nahmu, contoh gitu kan. Falizalika sumya bi ilmi nahwi. Karena begitu banyak contoh, umpamanya. Nahmu itu artinya umpama. Nahmu golika. Contohnya. Lalu disebutlah ilmu ini namanya sumya bi ilmin nahwi. Kira-kira ada tambahan Ustaz Rais? Alhamdulillah. Dilanjut lagi Ustaz. Ada Ustaz Rais, Ustaz Soni, Ustaz Rahmat. Fadhal, kasih punya. Ada siapa Ustaz apa namanya? Hah? Kasih Ustaz itu juga. Belum pernah belajar pangkal ini ya Ustaz. Hah? Saya belum pernah belajar Ustaz. Enggak apa-apa, kita diskusi aja. Nah, Ustaz apa namanya? Rifai juga. Rifai apa namanya? Wahyu Ahmad Rifai. Wahyu, Masya Allah. Salam. Silahkan Ustaz. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Ustaz Soli Mufid. Disambung aja yang tadi kan ada hubungan kan? Disambung. Summa qala. Summa qala tattabi'uhu ya Abul Aswad. Kemudian dia berkata, kamu mengikutinya wahai Abul Aswad. Ini Ustaz. Lanjut dulu. Oh. Lanjut. Wazid alaihi ma'a wa ta'alak, dan tambahlah pada tulisan itu apa yang terjadi padamu. Wa a'lamu ya Abul Aswad annal asya'a thalatha, dan saya mengetahui wahai Abul Aswad sesungguhnya sesuatu itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah zahir, yaitu yang zahir yang tampak, wa mudmar, Tidak nampak ketiadaan. oh, dan yang tidak nampak, kata beliau sallallahu. Wa syai'in laisa biwahirin wala mudmirin, dan sesuatu yang tidak tampak dan tidak jelas. Wa innama
yatafadhalun nas, dan sesungguhnya wa innama yatafadhalun nas fi ma'rifatin ma laisa biwahirin wala mudmirin, dan sesungguhnya ada tingkatan pada manusia tentang pengetahuan yang tidak ma laisa biwahir, apa yang tidak jelas dan yang tidak tampak. Qala Abul Aswad berkata, fajama'tu minha asya'a, maka aku mengumpulkan darinya sesuatu, wa'aradtuha alaihi, dan aku pun menyerahkannya kepada Sayyidina Ali. Fakana min dzalika harfun nasbi, dan pada tulisan itu ada huruf nasab. Fakana minha, yang diantaranya adalah inna wa inna, inna wa anna, walaita, wala'alla, wa ka'anna, walam azkur lakinna, dan aku tidak menyebutkan kalimat lakinna. Faqala li, maka Sayyidina Ali berkata kepadaku, lam taha faqultu, lam taha, kamu belum meninggalkannya. Faqultu, maka aku berkata, lam sabuha minha, aku belum memperhitungkannya darinya. Faqala, maka Ali berkata, bal hiya minha, akan tetapi kalimat itu termasuk dari kalimat nasab juga, harfun nasab maksudnya. Fazidha, maka tambahlah pada bagian tersebut. Ya, ada yang mau ditambahkan dari Ustaz ini? Silakan Ustaz. Bersolih. Tafadhal. Sambungan bacaan Ustaz. Yang tadi yang dibaca beliau udah jelas ya? Nah, jadi tentang apanya saja ini? Tentang cerita ya, dari Abul Aswad Ad-Duali, dari Ad-Duali tadi itu menulis awalnya. Tadi ditulisnya tentang kalimat dulu, lalu kemudian ditulisnya tentang ternyata ada kalimat itu, ada yang zahir, ada yang mudmar, ada yang dia tidak zahir dan juga tidak mudmar. Kemudian juga ada yang tadi tentang huruf nasab, ya kan? Nah, jadi dalam pengumpulannya itu ada terlupa. Nah, kemudian diingatkan oleh Sayyidina Ali, tambahkan ini lagi kan. Ayo Ustaz Sony. Thumma sama'a Abul Aswadi rajulan yaqra'u. Kenapa Kemudian sama Abu Aswad Kemudian Abul Aswad mendengarkan seorang laki-laki membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh bil jarri. Al musyrikina dibacanya dengan huruf jar, bil jarri, dijarkan. Huruf nunnya dijarkan, musyrikina. Fawadu'a babal atofi wan na'ti, maka diletakkan bab atof dan na'at. Wa i'lam annahu warada fil hati, dan ketahuilah bahwasanya penghubung dan ketahuilah bahwasanya penghubung pada al-hati ala ta'limil arabiyyah, atas mempelajari bahasa Arab,
marfu'ati. Pembicaraan-pembicaraan. Jadi begini Ustaz, yang di atas itu kan Abul Aswad Ad-Duali mendengar ada bacaan seorang laki-laki, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, harusnya minal musyrikina wa rasulih, ya kan? Nah, wa rasulihi atau yang bagaimana nih? Bil jarri, innallaha bari'un minal musyrikina wa Rasulih dibaca. harusnya Rasuluh. dibacanya wa rasuluh. Dibacanya Rasulih kan. Dibacanya wa rasulih. Yang benar wa rasuluh begitu. Al bil jarri fawadha'a, karena tadi itulah ada kesalahan dari pembacaan itu, maka Abul Aswad menulis satu tema tentang atau dan juga tentang ada syarat-syaratnya. Wa'alam annahu, ketahuilah juga sesuatu ini ada beberapa yang nggak perlu diterjemahkan. Ada hadis kira-kira begitu tentang pembahasan ini tentang bahasa Arab. Ada hadis-hadis yang marfu dan asar-asar yang mauquf. Di antara hadis yang penting itu tentang ini, lihat. Innallaha, coba langsung situ sesuatu. Hadisnya, qala Rasulullah sallam, innallaha la yasma'u du'aan malhunan. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak mendengarkan doa orang yang tergesa-gesa. Doa lahan itu apa artinya? Dalam bahasa dalam ilmu Al-Quran apa arti lahan? Lahan ada dua, lahnul jali wa lahnul khofi. Itu dia. Jadi begitu Ustaz, kalau ini hidup itu mati Ustaz. Jadi bangsa. Sungguh Allah tidak mendengar doa yang ada lahannya, yang ada kesalahannya, ya enggak? Allah tidak akan mendengarkan doa yang salah baca. Dibacanya Rabbana, coba ini. Allahumma inna nas'aluka ilman wa bukan itu. Yang sering salah orang itu di mana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang dibacanya fid dinina. Itu kan malhun itu kan? Salah. Lahan apa itu kira-kira? Lahnul jali. Enggak dapat juara jadi MTQ. Ini kita target masuk tahun depan harus ada yang MTQ kan? Nah, enggak harus tahfiz, mungkin bisa juga ada sekarang apa kan? Menghafal hadis kan? Nah, coba kita cari dulu apa itu soal-soalnya. Dan ini kan pas berapa hari ini sampai hari Sabtu penutupan kan? Kita cari dulu soal-soalnya paket-paketnya yang hadis yang mana mereka hafal. Ya, supaya kita persiapkan untuk tahun depan. Supaya makin termotivasi. Itu saat arti malhun, lahan jali dan lahan kopi. Jadi Allah tidak mendengar doa orang yang salah baca, yang harusnya tadi idhofah tapi dibuatnya juga pakai alif lam. Itu kan lahan tuh, kesalahan. Allah tidak mendengar, artinya tidak diijabah. Wal ulama, lanjut seperti Wal ulama'i la yaruna sholati khalfal lahna. Dan ulama tidak melihat sholat khalfal. Dan ulama tidak melihat sholat yang kesalahan bacaan. ya. Juga coba dicek juga di situ kan ada pun nomor 1 kan naat itu nomor 1. Coba tengok di nomor 1. Summa kata benar sama ada Abil Aswad. Lalu tadi setelah ditulis oleh Abul Aswad Ad-Duali kemana lagi? Setelah ditulisnya Ba'da Rasul tadi di Fihan Al-Fan, lalu kemudian disempurnakan bab-babnya oleh Al-Khalil bin Ahmad fi zaman Harun Ar-Rasyid. Dilanjutkan oleh Khalil bin Ahmad pada zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini dinasti Abbasiyah. Ini kan agak jauh jaraknya kan? Itu berapa tahun itu kira-kira? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian disempurnakan bab-babnya tadi oleh Khalil
bin Ahmad di zaman Harun ar-Rasyid. Baru fa'akhadha 'anil Khalil. Lalu kemudian dari Khalil ini diambil juga, ya kan? Oleh muridnya, disempurnakan lagi nama muridnya Sibawayh. Ini terkenal kan? Abu Bashar Umar bin Utsman bin Hunair. Alladzi aksar min at-tafariq wa al-adillah. Dia yang paling banyak ini, yang paling lengkap min syawahid min kalam al-arab qawa dan hadapan. Apa nama kitabnya? Ingat enggak? Kitab Sibawayh. Saya lupa pula. Apa nama kitabnya? Terus coba ketik kitab Sibawayh. Apakah pendek itu judulnya? Seingat saya. Nah, asas likulli ma katawa'na fi ilmina. Inilah dasar-dasar semua tulisan daripada ilmu. Nah, itu ceritanya rupanya. Makanya rata-rata kalau ada ilmu nahwu Sibawayh kata orang kan, ya bagaimana? Oh inilah dia. Ini jelas kan? Nah, supaya kita mudah memahami Alkitab. Alkitab. Supaya kita mudah memahami itu nama apa ya? Nama kitab itu ya. Namanya Alkitab. Nah, kalau mau dicek kayak mana tulisan Sibawayh, silakan aja dulu. Mantap, itu ilmu yang ditulis oleh Sibawayh. Kemudian dikembangkan lagi, dikembangkan nanti. Jadi kalau Sibawayh ini hidup di zaman apa sih ya? Tadi yang ada kan Khalil bin Ahmad itu, Sibawayh belum ada, tapi nggak jauh. Iya, setelah Khalil bin Ahmad itu masih di zaman Abbasiyah ya. Setelah Harun ar-Rasyid, tapi masih berdekatan. Setelah Harun ar-Rasyid siapa lagi? Ja'far bin Mansur, baru Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid, Al-Mahdi, ya kan? Kemudian siapa lagi anak-anaknya? Yang sempat berperang. Masih ingat? Ibrahim bin Malik. Ibrahim bin Malik. Ibrahim bin Malik. Enggak ada Ibrahim bin Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik itu dinasti Umayyah itu nah. Sebenarnya kita bukan membahas itu. Pertanyaan Ustaz Roman tadi, apakah di dinasti Abbasiyah atau tidak kan? Ya, dinasti Abbasiyah Ustaz. Di zaman dinasti Abbasiyah. Kemungkinan di antara Harun ar-Rasyid dan setelah Harun ar-Rasyid Al-Mahdi. Masih berdekatan. Kemudian kita sampai mana kita tadi? Lanjutan Ustaz Solih tadi, ini tadi gara-gara Purman. Lalu kemudian yang tadi itu kata Nabi SAW tidak dikabulkan lah kira-kira ya, tidak dikabulkan dua orang yang salah bacaannya. Itulah saking pentingnya ilmu nahwu. Jadi Pak Ustaz bermohon, Allahumma inna, rupanya salah atau Rabbana ighfir lana, banyak itu kan Ustaz ketika kita ke masjid salah. Ini ternyata la yasma'u du'an minkum nama yasma'. Kemudian min zalik ma akhrajahu, ini juga ada yang lain dari riwayatnya Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib annahu qala Rasul sallam. Ini katanya. Coba lanjutkan Ustaz Sari. Apa bacaannya? Atau Ustaz siapa lagi? Ustaz Syahrul. Ustaz Anwar. Tafadhal. Ustaz Syahrul. Nah, kembali lagi ke Ustaz Rahman dan Ustaz Rois. Bacanya dulu. Enggak ada yang disalahkan di sini. Saya pun diam aja saya. Nah, Ustaz Rois. Yang mana tadi Ustaz? Ma'riful kalam. Yang ada di sini. Ma'riful kalama kama ta'rabul Qur'an. I'rablah kalam itu sebagaimana kalian mengi'rab Al-Qur'an. Wa akhrajal
Marhabi Aidon an Jabir radhiyallahu anhuma. Dan si Marhabi ini juga mengeluarkan dari Jabir radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, marra atau murni marra amru biqomi qadaramu roskon fa'aftauhu. Marra itu apa itu? Lewat ya. Umar melewati satu kaum qadaramu, kemudian mereka melemparnya. Roskon itu apa? Kemudian kaum ini melempar Umar tadi dengan roskon itu ya. Fa'aftauhu, kemudian apa yang artinya ini? Kemudian dia menyalahkan mereka gitu. Oh, kemudian mereka menyalahkan Umar. Faqala ma aswa ramyukum. Apa yang membuat kalian lempar begitu? Hah? Yang lebih buruk. Oh, tak mengerti. Lanjut aja. Nanti di Faqalu nahu muta'allimina. Faqala lahnukum ashaddu alai min ramyikum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul rahimallahu amra'an aslaha min lisanihi. Hadisun dhaifun. Faqala, kemudian kemudian si Amr berkata, lahnukum asyaddu alayya min ramyikum. Kesalahan kalian lebih besar daripada kesalahanku gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallahu amran, Allah Subhanahu wa taala merahmati imro'an. Imro'an itu apa? Seseorang. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang asbaha min lisani, yang lisannya baik, yang lisannya sahih. Hadis dhaifun, hadis dhaif. Gimana Ustaz? Kira-kira boleh dimengerti? Karena saya belum mengerti. Ada Ustaz Soli dan Ustaz apa? Ustaz Wahyu Rifai. Coba kita makan dulu. Ini yang dari lahnukum. Lahnukum alayya, lahnukum asyaddu alayya min ramyikum. Kesalahan kalian lebih berat untukku, maksudnya lebih berat di mataku daripada kesalahan kalian atas melemparku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, rahimallahu imra'an aslaha min lisani. Semoga Allah merahmati seseorang yang bagus perkataannya, maksudnya benar dia dalam berkata. Hadisun dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Kenapa katanya lebih berat kesalahan lahannya daripada kesalahan dia melempar? Emang gimana kesalahan mereka? Di mana? Faqalu nahnu, seharusnya faqalu nahnu. Apa kesalahan mereka dalam lahan itu? Lahnukum asyaddu alayya min ramyikum. Itu maksud Ustaz? Iya. Ya. Nah, lantas apa kata-katanya yang
lebih berat rasanya kesalahannya itu dibandingkan kesalahan karena dia melemparnya salah. Kata-kata orang yang tadi bisa. Yang mana kata-katanya? Nahnul muta'allimin. Harusnya nahnu muta'allimina. Apakah itu salah? Coba dulu. Nahnu mubtada. Ya kan? Kalau muta'allimina ya seharusnya yang benar nahnu muta'allimun kata seorang. Ini kayaknya yang melempar batu tadi Ustaz. Apa ini? Tanggung jawabnya apa? Muta'allimuna atau muta'allimina? Yang mana? Ustaz Rois? Nah, itu dia. Lalu Rasulullah SAW rahimahullahu iqra'an aslaha min lisanihi hadis baik. Tapi memang hadis-hadis yang tentang ini kan motivasi saja, meskipun dia hadis dhaif, ini adalah motivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, dan juga banyak hadis ini juga. Akhrajal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu qala ta'allamu apa ini? Coba lihat. Ta'allamu as-sunnah wal faraid wal lahan kama ta'allamunal Quran. Pelajarilah sunnah dan faraid dan lahan kama ta'allamunal Quran, sebagaimana kalian sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Wa akhrajal Baihaqi anna Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum kana yaqribani al-darahuma 'ala lahan. Dan juga dikeluarkan diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum pernah memukul anak mereka karena gara-gara lahan, kesalahan ucap. Lahan itu kesalahan tadi ya, kesalahan dalam berbahasa. Ya. Wa akhraja Abu Thahir an-Sya'bi qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu li anna aqra wa asfal habbu ila man an aqra wa alqan. Wa akhraja al-Baihaqi fi Sya'bil Iman. Jadi sempat dulu marah gara-gara kesalahan itu. Tapi diceritakan di sini gimana kesalahannya. Lanjut, tafadhal. Ustaz Rais lagi. Bahkan ini, idza kana muhaddis la ya'rifun nahwa fa huwa kal-himar. Kalaulah ada seorang muhaddis tidak mengerti ilmu nahwu, dia seperti himar. Yakunu ala ra'sihi, di dalam kepalanya ada banyak laisa biha syair, tapi itulah kira-kira. Wa akhraja aidan an Abi. Ini juga ada. Jadi ini semuanya hadis-hadis ini untuk menyemangati kita untuk belajar bahasa Arab, belajar tentang ilmu nahwu. Wa qad ittafaqal ulama ala anna nahwa yahtaju ilaihi fi kulli fan min fununil ilmi. Dan telah sepakat para ulama bahwasanya, masih lihat kan? Nah, bahwasanya ilmu nahwu itu dibutuhkan pada setiap bidang ilmu. Dibutuhkan pada setiap bidang ilmu. Mau jurusan apa aja saya? Jurusan hukum keluarga kah? Jurusan ekonomi Islam kah? Jurusan Al-Quran apalagi? Jurusan hadis apalagi? La siyama, teristimewa ilmu tafsir dan ilmu hadis. Fa innahu la yajuz li ahadin an yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna. Nah, karena tidak boleh seseorang itu berbicara tentang kitab Allah sampai dia betul-betul paham bahasa Arab. Di Al-Quran Arabi, karena Al-Quran bahasa Arab. Wala tafham, dan seseorang itu tidak akan paham maksudnya illa bi ma'rifati qawaidil arabiyyah, kecuali dia sudah paham dan mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa kadzal hadis, begitu juga ilmu hadis. Qala ilmu shalah yang bagi lil muhaddis an la yarwi hadisan bi qiratil lihan.
seseorang muhaddis itu harus meriwayatkan hadis yang jangan sampai dia meriwayatkan dengan qiraat yang salah. Kemudian dia meriwayatkan dari Abu Dawud juga, qala sami'tu al-Asma'i yaqulu, sesungguhnya yang paling ditakutkan, apa yang paling ditakutkan oleh Abu Thalib dari seorang pelajar ilmu ketika dia tidak tahu ilmu nahwu, lalu kemudian masuk pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling ditakutkan oleh ini tadi ada kan? Ini apa nih? Hadis ini. Semuanya diriwayatkan, iya kan? Hadis ini. Sesungguhnya yang paling ditakutkan, apa yang paling ditakutkan terhadap seorang murid atau seorang penuntut ilmu ialah ketika dia tidak tahu ilmu nahwu, dia masuk pada perkataan Nabi SAW, lalu dia berkata, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan," lalu sampai nanti dia berkata-kata tentang sabda Nabi SAW. Kemudian ada juga hadis, siapa yang berdusta, sampai nanti malah berdusta kan? Siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, falyatabawwa, dia sudah memesan tiket, di bookingnya tiketnya di neraka untuk duduk di sana. Udah dapat kursi dia, ibaratnya dia pesan pesawat, udah dapat dia duduknya di samping jendela, kira-kira gitulah di neraka. Maka tak boleh li'anna lam yakun salam, karena Nabi SAW tidak pernah salah dalam kata bahasa Arab. Contoh dalam hadisnya harusnya sallu kama ra'aitumuni usolli, tapi diriwayatkannya usollu kama, contohnya begitu, lahan. Nah ini akhirnya dia masuk pada lembah man kadzdzaba alayya muta'ammidan wala tarawwa'u minan nar. Masih panjang lagi nih. Sudah selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ahad Qalami Utsman Syatat Tilmid al-Mu'allif. Ini kemudian ditulis oleh Utsman Syatat. Ini di atas itu ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil waqti. Masuklah kita pada ilmu nahwu. Mungkin sebelum kita masuk ke ilmu nahwunya yang asli, mungkin ada pertanyaan dari Abdul dan lain-lain, silakan. Atau dari kita semua. Silakan. Jadi Ustaz, Ya. kalau ahsan tadi apa artinya Ustaz sama ahsan? Perbedaannya. Gimana? Kalau Ahsanu tadi apa Ustaz artikan? Ma ahsanu jadi istifham dia, ahsanunya jadi apa? apa yang lebih indah? Hah? Apa yang lebih indah? Apa yang lebih indah? Kalau ahsan Jadi isim tabdil dia. Ma ahsanu, ya kan? Ma ahsanu, ma-nya jadi istifham, ahsanu jadi isim tabdil. Apa yang lebih indah dari min apa tadi? Ma ahsanu minas ma ahsanu samai. Ahsan isim tabdil, dia kan jadi idhofah jadinya, ya kan? Ahsanu mudhaf, as-samai mudhafun ilaih. Jadi ahsan itu isim tabdil, makanya karena dia kan antara ahsana, ya tujuannya kan mau mengatakan iya. Jadi tadi kan udah ceritakan Ustaz Rois, mereka duduk di depan teras rumah, ditengoknya ke atas ada bintang yang apa? Gemerlap, ya kan? Ada yang apa namanya? Berkedip-kedip di tengah gelapnya malam, kata Ustaz Rois tadi. Bercahaya. Lalu dia bilang yang apa yang lebih indah dari ini, katanya. Tentu heran bapaknya. Apa maksud anak ini, katanya kan? Apalagi kira-kira yang lebih indah dari ini. Begitulah indahnya, kata bapaknya. Oh bukan itu maksudku nak, wahai pak, katanya. Ini maksudmu, maksudku aku takjub. Oh kalau takjub bukan ma ahsanu tapi ma ahsana. Nah, ma ahsana. Jadi kalau takjub, Ustaz Roma melihat satu orang gadis
Dia bilang ma ajmala. Ma ajmala, alangkah indahnya. Tapi yang diamalkan ya Abdul. Alangkah apa ya? Alangkah murahnya. Nampaknya ada di Shopee murah, tapi cantik barangnya. Apa bahasa Arabnya? Ma al-qoso, ya kan? Nah, ketika dia membuatnya bermarfu, berbaris dhamma, berubah bukan lagi ma al-qoso, ma al-qoso, jadi apa yang paling murah? Jadi isim tamthiil. Apa namanya ini? Dalam bahasa Arab apa namanya ini? Ma ahsana, yang seimbangan dengan ma af'ala. Apa namanya? Apa namanya? Masih ingat? Hah? Iya, kalimat takjub lah udah selesai ya. Ya pokoknya kalau stimulasi dengan itu. Hah? Maf'ul bil ajli bukan itu Ustaz. Maf'ul bil ajli wal ismul mansub. Nah, Sigat muntahil. sifat mutahajimu juga. Nah, lupa ya kami. Nanti kita bahas juga. Oke, ada lagi Ustaz? Abdul, ada Abdul? Oke, apa ilmu nama itu? Artinya ilmu nama apa? Apa ilmu nama? Abdul. Ma makna ilmu nahwi? Siapa peletak dasar ilmu nama tadi? Siapa? Siapa tadi? Dul. Lupa. Enggak dicatatnya memang. Mana catatanmu? Siapa peletak dasar ilmu nahwu? Siapa namanya yang samping si Abdul? Andre Ustaz. Andri siapa? Tidak tahu Ustaz. Siapa tadi Ustaz Soli? Abul Aswad Ad-Duali. Udah ingat? Siapa? Pokoknya ada abunya Ustaz. Abul Aswad Ad-Duali. Nah ini sering kita doakan apa ini? Abul Aswad, ya Allah mudahkanlah aku bisa belajar nahwu. Al-Fatihah. Kirimkan Al-Fatihah kepada Abul. Bayangkan betapa perjuangannya menyusun bahasa Arab itu kan. Sebenarnya semuanya udah punya kan, tapi kan belum ada disusun. Beliau udah pertama kali disusunnya. Baru tadi setelah Abul Aswad Ad-Duali siapa? Siapa? Khalil. Kemudian setelah itu Mas Bawe. Jelas ini? Nah besok kalau kita muzakarah ambil buku, ambil. Ya, belum diambil juga? Belum diambil? Ambil lah. Belum diambil? Ambil. Ya Allah, ambil. Kita jangan lupa. Ada lagi semuanya ini karena sudah jam 11 kita ada tambahan. Kalau dua ulama